Kita pada pelajar ini adalah orang tua adalah pendidik utama. Harapan tujuan pembelajaran kita itu peserta didik mampu menjelaskan konsep tentang orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Ini adalah pertanyaan. Kenapa komunikasi yang baik antara orang tua dan anak sangat penting? Kenapa komunikasi yang baik antara orang tua dan anak ini sangat penting? Ini ada pertama itu membangun hubungan yang kuat. Komunikasi yang baik menciptakan kedekatan antara orang tua dan anak sehingga hubungan mereka menjadi lebih harmonis dan saling mendukung. Adapun yang kedua, memahami perasaan dan kebutuhan anak-anak. Dengan komunikasi yang terbuka, orang tua dapat memahami perasaan, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi anak, merasa lebih nyaman berbagi perasaan. Yang ketiga, adapun bentuk rasa aman dan percaya. Anak yang merasa didengar akan lebih percaya diri dan merasa dihargai. Hal ini juga membuat anak merasa aman karena tahu orang tuanya selalu siap mendukung. Adapun yang keempat, memberikan arah dan nilai positif. Melalui komunikasi yang baik, orang tua dapat menyampaikan nilai-nilai etika dan positif kepada anak dengan cara yang lebih mudah dan diterima. Di sini ada pengertian pendidikan formal. Yang pertama itu pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan terorganisasi dalam institusi resmi seperti sekolah dan universitas. Dalam pendidikan formal, proses belajar mengajar dilakukan berdasarkan kurikulum yang terstandar dengan jadwal, menghadap, dan evaluasi yang jelas. Pendidikan formal bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai tertentu sesuai jenjang pendidikan yang dituju pada pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Adapun pengertian pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal, tapi lebih terstruktur dan terarah dibandingkan pendidikan formal. Pendidikan formal biasanya diselenggarakan oleh lembaga khusus atau komunitas yang bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan tertentu bagi peserta didik. Pendidikan formal itu biasa berupa khusus, pelatihan, atau tidak ada pelajar yang biasanya menggunakan ijazah seperti sekolah formal, tetapi biasa memberikan sertifikat. Lalu pengertian pendidikan informal, yaitu pendidikan informal proses belajar yang langsung di bawah institusi formal seperti sekolah dan universitas. Pendidikan ini juga terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari interaksi sosial dengan lama dan lingkungan. Dalam pendidikan informal, tidak ada kurikulum, jadwal atau evaluasi formal, tetapi proses belajar tetap berlangsung dan memberikan keterampilan. Ini adalah perbedaan dari pendidikan formal, informal, informal. Atau struktur dan kurikulum. Pendidikan formal yaitu terstruktur dengan kurikulum tetap diatur oleh pemerintah atau lembaga pendidikan, pelaksanaan pendidikan, jenjang dan evaluasi yang jelas. Pendidikan formal jadi terstruktur dibandingkan informal dengan program atau kurikulum yang dirancang sesuai kebutuhan tertentu. Yang ada pendidikan informal tidak terstruktur tanpa kurikulum atau jadwal tetap, terjadi secara alami di kehidupan sehari-hari. Tempat dan lembaga penyelenggara. Sana sudah
Ya, nomor satu.
adalah pendidik pertama. Orang tua adalah sosok pertama yang dikenal anak dan memiliki tanggung jawab termasuk dalam mendidik. Mereka mengajarkan nilai-nilai dasar seperti etika, moralitas, dan kebiasaan sehari-hari. Dasar pendidikan dari orang tua. Pendidikan dari orang tua tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada bentuk sikap dan perilaku. Pendidikan yang memberikan takut cara berinteraksi, menghargai orang lain, menghormati aturan dan memegang nilai-nilai yang baik. Adapun nilai-nilai utama yang diajarkan orang tua, nilai-nilai kejujuran, mengajarkan anak untuk selalu jujur dalam segala hal, dan disiplin dan berjawab, mengajarkan disiplin setiap diri dan menerima tanggung jawab sesuai usia anak. Kasih sayang dan empati, menumbuhkan rasa kasih kepada sesama dan berempati terhadap orang lain. Pentingnya sekarang orang tua sebagai pendidikan utama pertuntutan karakter dan moral. Orang tua menanamkan nilai moral yang penting seperti kasih sayang, empati, dan keadilan. Karakter yang terbentuk di rumah menjadi pedoman anak dalam berinteraksi di masyarakat dan mempengaruhi bagaimana mereka menghadapi tantangan dan hidup. Orang tua dalam pendidikan. Pendidikan pertama dalam pendidikan anak, orang tua memberikan dorongan dan dukungan moral sejak anak mulai belajar di sekolah. Mereka memastikan anak memiliki lingkungan yang kondusif untuk belajar baik di rumah maupun di sekolah. Contoh dapat diteladani, anak-anak belajar melalui pengamatan. Orang tua yang memiliki bersikap yang berlaku positif akan menjadi teladan bagi anak-anak yang akan meniru perilaku baik tersebut. Pengawasan dan bimbingan belajar di rumah. Orang tua bertugas mengawasi dan membantu anak saat belajar di rumah, baik dalam mengajarkan tugas maupun mengamalkan keterampilan yang dibutuhkan di sekolah. Kita masuk dalam sekolah. Sini Pak Guru menyimpulkan sederhana dari materi tentang orang tua sebagai pendidik utama adalah bahwa orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, nilai-nilai, dan moral. Nah, sejak ini mereka adalah guru pertama bagi anak-anak, mengajarkan kebaikan, disiplin, dan etika yang menjadi dasar bagi kehidupan anak di masa depan. Yang memberikan contoh yang baik, mendukung perkembangan anak, dan berkomunikasi dengan sekolah. Orang tua membantu membimbing anak menjadi pribadi yang kuat dan bertanggung jawab. Seperti ini pertemuan kita pada hari ini. Terus selama ke depan lupakan masa lalumu. Sekian, terima kasih.